Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di program kita di podcast spesial Kaula Muda. Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan mendampingi kita, membersamai kita, sama-sama melanjutkan pembahasan terkait sosok yang mulia yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini sudah bagian yang ketujuh kalau nggak salah. Masya Allah, memang kita nggak akan pernah bosan nih ngebahas sahabat yang mulia yang satu ini. Dan seperti biasa nanti di sela-sela faedah kita berikan kesempatan ke pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita untuk berinteraktif, tanya jawab melalui line telepon atau WhatsApp, juga bisa melalui kolom komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik Ustaz, silakan Ustaz di bagian ketujuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio Medan streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah. Ini mungkin pembahasan kita yang terakhir nih. Terakhir. Ya, pembahasan kita yang terakhir dari kehidupan sahabat kita yang mulia, sahabat Nabi SAW yang mulia, yang bisa kita ambil faedah yang banyak. Sebagaimana tadi disebutkan sampai 7 pertemuan pembahasan kita khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, pembahasan kita yang terakhir, keberhasilan pasukan-pasukan Usamah bin Zaid yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengutus Usamah bin Zaid untuk melawan tentara-tentara Romawi, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian sikap yang tegas, kemudian yakin bahwasanya yang dipilih oleh Nabi kita SAW seorang pemuda yang menjadi pemimpin pasukan perang, walaupun di sana ada sahabat-sahabat senior, ya, dan pada akhirnya menghasilkan, membuahkan kemenangan, dan begitu juga dengan harta rampasan perang. Nah, dengan kemenangan sahabat yang mulia ini, pada akhirnya orang-orang yang kabilah-kabilah, suku-suku yang dilewati oleh Usamah Zaid ini menjadi gentar, dan sebagian mereka kembali kepada Islam. Taulah ternyata kekuatan kaum muslimin itu masih banyak, ya, dengan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada Usamah bin Zaid. Nah, apa selanjutnya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Kita sudah menyebutkan bahwasanya PR besar Abu Bakar Siddiq itu adalah memerangi kaum yang murtad, orang-orang yang murtad sepeninggalan Nabi SAW, dan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Singkat memang kehidupan perjalanan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah hanya 2 tahun saja, tapi 2 tahun itu sudah memberikan pengaruh yang besar bagi kaum muslimin. Di antaranya orang-orang yang murtad, mereka kembali kepada agamanya. Kalau mereka tidak kembali, maka mereka diperangi. Abu Bakar As-Siddiq membuat suatu keputusan untuk memerangi mereka. Begitu juga memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hanya saja pada saat Abu Bakar ini memberikan suatu ketetapan, ya, ada di antara sahabat-sahabat yang keberatan nih memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, di antaranya adalah sahabat setia beliau, yaitu Umar bin Khattab. Ya, beliau menganggap kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah, jangan diperangi. Ya, hisabnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan hak. Ya, kecuali dengan hak. Namun Abu Bakar As-Siddiq punya prinsip bahwasanya zakat itu, harta itu punya haknya. Dan hak dari harta itu adalah hendaknya dikeluarkan zakatnya. Kenapa mereka mengeluarkan di masa Rasulullah, tidak di masa
Abu Bakar As-Siddiq karena ini merupakan syariat. Maka dengan sikapnya yang tegas walaupun ditentang oleh Umar bin Khattab sampai-sampai Abu Bakar mengatakan kepada Umar bin Khattab, aku berharap engkau ini adalah orang yang mendukung keputusanku, namun kamu telah mengecewakanku. Jadi Abu Bakar ini kecewa dengan sikapnya Umar bin Khattab yang tidak mendukung keputusan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tetap jalan dengan prinsipnya dan dia akan memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam, begitu juga dengan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sampai pada akhirnya kebenaran ada di sisi Abu Bakar, kemudian Umar pun sadar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekokohan kepada Abu Bakar sampai pada akhirnya Umar pun ikut dengan keputusan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad, kemudian memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian di antara yang diperangi juga PR besarnya Abu Bakar adalah banyaknya nabi palsu. Dan di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab, ya Al-Aswad Al-Ansi, yang ini merupakan tokoh-tokoh yang memproklamirkan dirinya adalah nabi sepeninggalan Rasulullah SAW, yang menampakkan sesuatu yang luar biasa, membuat ayat-ayat yang menandingi Al-Quran, tapi semuanya itu adalah suatu kedustaan. Ya, makanya dikatakan Musailamah Al-Kadzab. Nah, dan sikap yang dilakukan oleh Abu Bakar memeranginya. Ya, sikap Abu Bakar memerangi orang-orang yang ikut apa yang diyakini oleh Musailamah Al-Kadzab, dan terutama membunuh Musailamah itu sendiri. Nah, seperti itu dia. Nah, pada akhirnya terjadilah yang namanya perang Yamamah. Ya, perang melawan tentara-tentara dan pasukan-pasukan Musailamah Al-Kadzab. Dan Allah takdirkan dalam peperangan itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Sampai 700 orang yang gugur pada saat perang Yamamah tersebut. Sehingga kalaulah ini terjadi banyaknya kaum muslimin, khususnya para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam peperangan, Al-Quran ini bagaimana nasibnya? Maka dengan melihat kondisi seperti ini, Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Tentunya ini sesuatu yang tidak serta-merta diterima oleh Abu Bakar, karena belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW belum melakukannya. Bagaimana mungkin ya di zaman Abu Bakar melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, kita tahu nih, yang paling berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW adalah para sahabat. Dan ini tidak dilakukan di masa Rasulullah. Mengumpulkan Al-Quran ini tidak dilakukan di masa Rasulullah SAW. Ya, membukukan, menjadikannya menjadi satu. Yang pertama karena memang wahyu belum selesai. Ya, dan selesainya wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika syariat ini sempurna, dan syariat ini sempurna Rasulullah meninggal dunia. Kemudian dikhawatirkan juga kalau dikumpulkan ini bercampur dengan hadis-hadis Nabi SAW, bercampur dengan ucapan-ucapan Nabi SAW. Jadi dikhawatirkan terjadinya percampuran antara ucapan Nabi SAW dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dibiarkan begitu saja. Namun yang seperti ini sudah tertuliskan. Ya, sudah ada tulisan-tulisan Al-Quran itu di lempengan-lempengan, di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, seperti itu. Ini artinya sudah ditulis. Ya, hanya saja belum dikumpulkan. Nah, karena para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia, maka Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar supaya ini dikumpulkan nih. Ya, ini dikumpulkan. Sehingga beratlah Abu Bakar untuk mengabulkan permintaan Umar bin Khattab. Bagaimana aku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Umar menguatkan, ini baik. Ya, ini perbuatan baik. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada hati Abu Bakar dan menerima usulan Umar bin Khattab. Lalu mereka berpikir, siapa yang akan menuliskannya? Siapa yang akan mengumpulkannya? Nah, mereka memilih Zaid bin Thabit, sekretarisnya penulis wahyu Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka mendatangi Abu Bakar, mendatangi Zaid bin Thabit dan meminta mega proyek ini, proyek yang besar yang pada akhirnya memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin sampai sekarang. Nah, seperti itu. Hasil buah tangan
Zaid bin Thabit, seorang pemuda yang diandalkan oleh Nabi SAW di masa Rasulullah SAW, walaupun tidak diizinkan perang. Ya, kita ingat kisahnya Zaid bin Thabit yang dibawa oleh orang tuanya dengan pedangnya, yang minta izin untuk berperang, tapi Nabi nggak mengizinkannya. Nah, seperti itu. Ternyata dia memiliki kelebihan, diantaranya bahasa, kemudian menulis dan seterusnya. Nah, Abu Bakar pun mengatakan kepada Zaid bin Thabit agar mengumpulkan Al-Quran. Nah, bagaimana aku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Ini berat. Kalau sekiranya kalian memerintahkan aku untuk memindahkan gunung, niscaya aku akan pindahkan. Daripada harus melakukan pekerjaan ini yang ini berat. Sampai Abu Bakar terus memaksa, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Zaid bin Thabit dan menerimalah tawaran besar ini. Nah, mulailah proyek besar ini dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Mulailah dia tulis. Ya, mulailah dia tulis sampai pada akhirnya terbukukanlah Al-Qur'an, dan itulah yang disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ini menjadi bacaan kaum muslimin tatkala banyaknya para penghafal Al-Qur'an yang sudah meninggal dunia. Dan ini kebajikan di dalam Islam. Nah, kalau kita katakan sebagaimana yang orang-orang mengatakan, oh, ini kan perkara baru dalam agama. Ya, ini kan perkara baru dalam agama. Kenapa para sahabat melakukan perkara baru dalam agama? Berarti boleh. Ya, berarti boleh kita melakukan sesuatu yang memang tidak ada di zaman Nabi SAW tapi dianggap baik. Nah, maka lihat dulu hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku, sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali. Artinya apa? Selain Rasulullah yang dijadikan sandaran di dalam beragama yang kita wajib berpegang dengannya, ternyata di sana ada sahabat yang lain yang memiliki sunnah-sunnah, yang memiliki jalan hidup dan dapat rekomendasi dari Nabi SAW bagi kita untuk mengikutinya. Nah, ini sunnah sama mengumpulkan ini di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, yang kita diperintahkan juga untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Nah, demikian. Jadi ini merupakan pekerjaan besar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di zamannya tatkala banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia disebabkan perang melawan tentara-tentara Musailamah Al-Kadzab yang menganggap dirinya adalah Nabi. Nah, demikian. Jadi ini suatu pekerjaan besar lah kita katakan. Proyek tadi, Ustaz. Ya, proyek yang sangat besar yang pada akhirnya ternyata memberikan kemaslahatan bagi manusia. Nah, demikian. Allah alam. Ini sebagai pembuka kita. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita buka kesempatan untuk para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Bisa di line interaktif kita di 0822 88 88 6630, atau bisa melalui pesan WhatsApp juga SMS, atau komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Seperti biasa Ustaz, menunggu pertanyaan dari pemirsa atau pendengar radio streaming dan mengaji. Dari studio terlebih dahulu, tadi di segmen awal ini ada perbedaan pendapat lah Ustaz, antara pemimpin pada saat itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dan staf ahlinya gitu. Nah. Staf ahlinya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya kebijakan atau keinginan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ingin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang murtad pada saat itu gitu. Abu Bakar meminta itu, Umar meminta itu enggak dilakukan gitu. Berarti hal-hal seperti ini atau perbedaan pendapat seperti ini umum terjadi di kalangan para sahabat, hatta sekalipun itu sahabat senior ya Ustaz. Antara senior dengan senior gitu maksudnya. Nah, benar. Dan ini berarti nggak harus melulu yang saklek kita bilang gitu, tapi perbedaan pendapat itu umum terjadi gitu ya Ustaz. Nah, jadi yang seperti ini sudah menjadi sunnah kauniyah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun prinsipnya ketika terjadi suatu permasalahan hendaknya mengembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara,
maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, masalahnya yang seperti ini yang difahami oleh Umar bin Khattab, ini nggak ada sunnahnya, ini nggak ada dalilnya. Apalagi dia sudah mengatakan syahadat. Kalau hanya sebatas tidak mengeluarkan zakat, ini kan hanya sebatas dosa besar. Kan seperti itu, tidak mengeluarkan seorang itu dari wilayah keislaman. Nah demikian. Tapi Abu Bakar memandangnya lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pemahaman yang lebih kepada Abu Bakar dan mengokohkan hatinya, sehingga sementara hak harta itu ya di sana ada zakatnya. Tidak boleh dipisahkan antara sholat dengan zakat. Ya, kedua-duanya memiliki hak. Ya, sholat punya haknya, kemudian harta juga punya haknya. Jadi yang seperti ini tidak boleh dipisahkan. Yang seperti ini tidak boleh dibedakan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika seorang itu sudah masuk Islam, ya ketika seorang itu sudah masuk Islam, yang hartanya, darahnya, kehormatannya ini nggak boleh ditumpahkan. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, kecuali dengan hak Islam. Maka Abu Bakar mengatakan, inilah hak Islamnya. Ketika harta itu dia tidak keluarkan zakatnya, inilah hak Islam untuk membunuhnya, untuk memeranginya. Seperti itu dia. Yang dia bayarkan di masa Rasulullah SAW, tapi tidak dibayarkan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pada akhirnya fahamlah Umar bin Khattab. Nah, ini berkaitan dengan pemahaman. Jadi, Abu Bakar diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih daripada Umar bin Khattab. Sehingga pada akhirnya Umar sadar memang benar ini haknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan pada akhirnya mereka sepakat untuk memerangi orang-orang yang murtad, kemudian orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, seperti itu dia. Jadi dari sisi pendalilan sebenarnya. Ya, dari sisi pendalilan, dan kedua-duanya kembali kepada dalil. Ya, Umar kembali kepada dalil. Orang yang bersyahadat itu nggak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, hartanya nggak boleh, kehormatannya dinodai, kecuali dengan hak Islam. Nah, sementara Abu Bakar hak Islam itu ini. Ketika ada harta yang memang dia tidak keluarkan kewajibannya, maka boleh dibunuh. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, kalau ditarik ke zaman kita, berarti Ustaz, ini apakah rujuk, kita bilang bahasanya rujuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menjadi ketetapan hukum saat ketika misalnya itu terjadi di masa ini gitu. Ada orang yang yang murtad, atau ada orang yang nggak mau membayar zakat, apakah ketetapan hukum dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini yang dipakai, atau pendapat Umar itu juga bisa digunakan gitu Ustaz? Semakin jauh masanya dari masa para sahabat, tentunya kan perbedaan itu semakin jauh. Apalagi kalau dalam suatu pemerintahan negara itu memang tidak sepenuhnya ditegakkan syariat Islam. Nah, sementara di zaman-zaman mereka ini jelas nih, mereka pemimpinnya, mereka yang langsung mengeksekusi. Ya, bahkan mereka muftinya langsung kan seperti itu. Orang yang mengerti agama, mereka bisa memutuskan. Kalau kita kan butuh untuk sekarang ini muftinya ada yang menyampaikan hujah-hujah itu, yang menyampaikan fatwa, yang menyampaikan ilmu kan ada. Hanya saja ini harus berkolaborasi dengan penguasanya, dengan pemerintahnya. Yang menjalankan eksekusi ke pemerintahan itu pemerintah. Sementara orang alimnya hanya memberikan jawaban-jawaban dari setiap permasalahan. Dia nggak boleh mengeksekusi. Nah, kalau kita tarik di zaman sekarang ini, ya fatwanya demikian, ya hukumnya demikian. Orang yang murtad hukumannya apa? Diperangi. Ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Masalahnya adalah siapa yang memeranginya? Apakah setiap orang boleh memeranginya? Tidak. Ya, tentunya yang memeranginya siapa? Ya, pengusaha kaum muslimin. Ya, penguasa kaum muslimin. Masalahnya kita hidup di negara yang punya undang-undang kan seperti itu. Punya hukum yang memang di sana bercampur dengan hukum buatan manusia. Kemudian hak asasi manusia juga dipelihara, dijaga. Bahkan terkadang kita lihat ketika ada orang yang keluar dari agama Islam, bahkan dia jadi orang-orang yang terpandang kan seperti itu, punya kedudukan. Nah, apakah kita bisa berlakukan hukum yang Nabi SAW tetapkan? Nah, ini akan bermasalah kan seperti itu, karena memang tidak murni dijalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berbicara tentang syariat bagi orang yang keluar dari agama Islam, bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan dia tidak meyakini bahwasanya zakat itu
tidak wajib, yang dihukumi kafir, maka kewajibannya diperangi. Itu hukum Islam. Tapi eksekusinya ya ini kembali kepada pemerintah. Ya, apakah yang seperti ini ada hukuman yang bisa diterapkan atau tidak? Atau memang masing-masing menjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, yang mengeksekusi tadi garis bawahnya pemerintah ya Ustaz? Pemerintah. Nggak bisa organisasi, perorangan, Tidak atau bisa. kelompok gitu ya Ustaz? Nah, tidak bisa kelompok-kelompok kecil yang memang dia diangkat menjadi seorang pemimpin diakui oleh semuanya. Ya, kalaupun pemimpin tidak langsung turun tangan, ada naibnya, ada wakilnya. Siapa yang diwakilkan? Nah, wakilnya inilah yang menjalankan tugas sebagai pemimpin, menggantikan seperti itu dia. Tidak sembarangan. Ya, kalau kita misalnya ada presidennya, ada gubernurnya, ada camatnya, ya ada lurahnya, kan seperti itu. Sampai bawah ada keplingnya. Oh, ini ada yang murtad nih. Kemudian dari pihak pemerintah yang paling kecil misalnya bersikap membunuhnya. Ini nggak boleh. Ya, ini akan bermasalah kan seperti itu. Karena kita hidup bukan konsep yang ditegakkan ini tidak sepenuhnya syariat Islam. Nah, seperti itu dia. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Dan ada tadi di segmen awal, masih di segmen awal tentang proyek besar tadi ya Ustaz, yang bisa dibilang berarti itu adalah proyek amal jariah kan Ustaz? Kan Benar. itu maksudnya yang dikumpulkan kan Al-Quran yang dibaca Al-Quran. sampai saat ini gitu kan Nah. Ustaz? Berarti yang saat ini kita baca, pahala yang kita Insyaallah. didapatkan juga sama yang ada terlibat dalam proyek tersebut Ustaz? Semua yang terlibat, Semua yang terlibat di antaranya yang menghafal. yang menghafal. Ya kan, yang menghafal jelas nih, kan dinukilkan dari yang menghafal, dikumpulkan dari lembaran-lembaran. Jadi semua yang punya kontribusi di dalam mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran sampai dibukukan, semuanya mendapatkan bahagian. Baik, mungkin yang di sana kan ada yang mungkin secara pandangan manusia kan hal-hal receh yang mungkin dilakukannya Ustaz dalam proyek besar tadi kontribusinya. Apakah itu juga mendapatkan pahala yang sama sampai hari ini gitu? Nah, jadi ketika kemaslahatannya itu terus berkesinambungan dan kaum muslimin mengambil manfaatnya, walaupun hanya sebatas misalnya dia hanya memberikan ini catatan saya, ini misal ya, ini catatan saya yang saya tulis di lembaran-lembaran pelepah kurma, diserahkan. Ini kan bagian dari kontribusi dia. Yep. Ya, ada yang melalui hafalannya, kemudian dicatat. Ini bagian dari kontribusinya, walaupun hanya selembar dua lembar, walaupun hanya 1-2 ayat. Nah, seperti itu. Jadi semua yang punya andil dalam proyek besar ini dia mendapatkan bahagiannya. Ya, bukan berarti harus yang dia punya sesuatu yang banyak baru dia dapat, sementara sedikit yang receh, yang kecil ini tidak dapat. Dia dapat sesuai dengan apa yang sudah dia berikan. Ya, kalau ternyata yang diberikan besar dan ikhlas, dia akan mendapatkan hal yang sama. Kalau dia kecil, dengan keikhlasan, dia juga akan mendapatkannya. Karena kebaikan itu antara rentan 10-700 kali lipat. Apalagi masalahnya di sini adalah ini proyek jariah. Yang terus sampai akhir zaman, kan seperti itu dia. Sampai hari kiamat nanti yang dibaca oleh kaum muslimin. Nah, seperti itu dia. Jadi jangan sepele kita ketika melakukan suatu amalan, walaupun itu kecil tapi memiliki kemanfaatan yang besar, maka kita lakukanlah apa yang memang ada pada diri kita, kelebihan yang Allah berikan pada diri kita, apakah harta, ide, tenaga, ya, apapun yang kita miliki dalam proyek besar yang berkaitan tentang kemaslahatan umat, maka kita berikan. Karena Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, demikian. Baik, Ustaz. Sebelum dilanjutkan ke segmen berikutnya Ustaz, segmen kedua, satu lagi Ustaz, artinya berarti orang yang di dekat atau circle-nya pemimpin ini punya peluang untuk membuat sesuatu yang besar ya Ustaz, amal jariah tadi ya Ustaz. Misalnya kalau kita terapkan di zaman ini, ada misalnya orang atau teman-teman atau mungkin pemirsa Rosyad TV juga pendengar Radio Streaming Mengaji punya akses gitu ke pemerintah, dan dia bisa memperjuangkan atau punya ide untuk memasukkan kurikulum pendidikan agama kita ke sekolah-sekolah negeri kita itu dengan menduplikasi kurikulumnya Ahlus Sunnah, dan itu dijadikan salah satu mata pelajaran yang baku atau yang wajib di sekolah-sekolah negeri. Apakah ini juga bagian dari sebuah kebaikan yang dibolehkan atau ini tidak bisa Ustaz? Apakah itu yang tadi yang dianggap sunnahnya
sahabat atau sunnahnya Khulafaur Rasyidin aja, Ustaz? Atau Ya. ini juga bagian dari kebaikan yang dibolehkan, Ustaz, diperjuangkan gitu? Makanya pentingnya bitonah itu orang-orang yang menjadi bagian jadi juru nasihat kita ketika kita diangkat menjadi seorang pemimpin. Butuhnya bitonah atau juru penasihat kita adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang memang mumpuni di dalam agamanya. Sehingga ketika kita salah, ya kita diluruskan oleh orang-orang yang ada di sekitar, kan seperti itu. Nah, kita mungkin termasuk ke dalam orang-orang yang punya akses, yang bisa kita berikan kontribusi, suara kita masih didengar, karena mungkin pemimpin kita percaya dengan kita. Makanya pentingnya orang-orang yang dekat dengan pemimpin, dengan penguasa adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang memang mengerti agama. Ya, tetapi dengan kata lain jangan dia menjadi seorang yang, mohon maaf, penjilat, kan seperti itu. Ini dikhawatirkan. Ya, ini dikhawatirkan. Kalaulah dia memang benar memperjuangkan agama misalnya, dan memang dia dekat dengan penguasa misalnya, ya bolehlah dia memberikan saran-saran seperti tadi, memasukkan kurikulum misalnya perkara tauhid, kencangkan tauhid ini, kuatkan tauhid ini. Jadi materi-materi pelajarannya, ya kurikulum yang ditekankan adalah masalah-masalah tauhid. Ternyata proyek dia ini diterima, kemudian diperintahkan untuk dijalankan, kan seperti itu dia. Apakah ini bagian dari amal jariah juga yang sampai pada akhirnya proyek ini dijalankan oleh bahkan seluruhnya, ya seluruh anak-anak mempelajarinya di setiap jenjang sekolah. Itu dari mana? Dari orang yang memberikan saran tadi. Makanya memang teramat pentinglah orang-orang yang dekat dengan penguasa ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya memang ya pemimpin kita, penguasa kita juga mendapatkan bimbingan, kan seperti itu dia. Pentingnya orang-orang yang paham agama untuk memberikan pengarahan, karena pemimpin itu ada pemimpin dalam masalah negara dan ada dalam masalah agamanya. Kalau pemimpin dalam masalah agama ini kan para ulama. Maka ketika pemimpin ini bergandengan dengan para ulama, bersinergi dengan para ulama, ya maka akan memberikan pencerahan, kan seperti itu. Tapi kalau ternyata yang di sekitar pemimpin itu adalah orang-orang yang dengan tanda kutip punya kepentingan pribadi, kemudian di sana ada sesuatu yang hendak dikejarnya, nah kita berlindung dari itu semua. Ya, kita berlindung dari itu semua supaya ya pemimpin kita tetap diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan roda kepemerintahan ini diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, jadi kalau dia punya peluang, maka manfaatkan peluangnya. Maka manfaatkan peluangnya itu. Selagi suaranya, sarannya didengar, dan ini untuk apa? Kemaslahatan manusia. Ya, khususnya kaum muslimin, agar mereka merasakan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan benar ya di negara kita. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ustaz, silakan Ustaz disambung ke segmen berikutnya, Ustaz. Nah, karena kita di awal tadi dikatakan bahwasanya ini pembahasan yang terakhir, dan memang kepemimpinan Abu Bakar ini hanya 2 tahun. Singkat saja. Singkat saja. Dari tahun ke-11 Hijriah sampai tahun ke-13 Hijriah. Kepemimpinan yang singkat tapi memang punya pengaruh besar dalam dunia Islam. Ya, bahkan penaklukan di masa Abu Bakar As-Siddiq ini banyak. Ketika beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang, walaupun di masa Umar bin Khattab nanti Khalid bin Walid ini digantikan dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, supaya kaum muslimin tidak merasa bahwasanya kemenangan itu karena kepemimpinan Khalid bin Walid, bukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap bijak yang dilakukan oleh Umar bin Khattab juga. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala di usianya lebih kurang sudah sampai 63 tahun dan sudah ada tanda-tanda keletihan pada dirinya, dan pada akhirnya beliau sakit pada saat beliau mandi dengan air dingin. Pada saat itulah beliau sakit. Qadarullah, beliau jatuh sakit, dan sakitnya itu selama 15 hari. Di waktu-waktu sakitnya yang sering mengunjungi adalah Utsman ibn Affan. Ya, beliau sering mengunjungi Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan sikap bijak Abu Bakar tatkala beliau membuat wasiat. Ya, membuat wasiat. Ini kebijakan dari Abu Bakar Siddiq. Ya, beliau memerintahkan Utsman bin Affan
sebagai juru tulisnya untuk menuliskan wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan kepada Utsman bin Affan agar ditulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Inilah wasiat Abu Bakar bin Abi Quhafah di penghujung usia di dunia. Jadi beliau memberikan wasiat sebelum beliau meninggal dunia. Nah, inti wasiat itu bahwasanya Abu Bakar hendak memberikan kepemimpinan kepada yang namanya disebutkan. Ya, maka aku menyerahkan jabatan khalifah untuk memimpin kalian, belum tertulis. Pingsan Abu Bakar. Abu Bakar pingsan. Namanya belum ditulis. Tapi sebelumnya Abu Bakar itu sudah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian dengan Umar? Bagaimana pendapat kalian dengan Umar? Jadi beliau sebelum menetapkan wasiat itu, beliau terlebih dahulu bertanya. Ya, bertanya kepada orang-orang yang memang di dekatnya dan memang orang-orang yang thikoh terhadap agamanya. Kenapa? Karena Abu Bakar ini tidak ingin salah menetapkan. Ya, jangan sampai orang-orang yang zuhud terhadap kepemimpinan yang seharusnya dia layak, karena kondisinya dia zuhud, dia lari dari kepemimpinan, pada akhirnya diberikan kepada orang-orang yang nggak mengerti tentang kepemimpinan. Ya, apalagi jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting ini Abu Bakar bertanya kepada para sahabat, sampai pada akhirnya Abu Bakar ini memang berinisiatif untuk mengangkat Umar bin Khattab, karena pertanyaannya hanya mengarah kepada Umar saja, bukan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika beliau mengatakan demikian, pingsan. Serta-merta Utsman ibn Affan menuliskan Umar bin Khattab. Jadi yang menambahkan Umar bin Khattab dalam wasiat itu adalah Utsman bin Affan. Tatkala beliau siuman, ya beliau meminta kepada Utsman untuk membacakannya. Dibacakan sampai pada akhirnya ya kepemimpinan ini diberikan kepada Umar bin Khattab. Ya, kemudian bahagialah, senanglah Abu Bakar, karena memang itu maksudnya. Ya, sehingga Abu Bakar ini mendoakan Utsman ibn Affan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan atas jasamu terhadap kaum muslimin. Jadi walaupun hanya menambah Umar bin Khattab, ya bukan namanya. Ya, Kalau bukan di zaman sekarang mungkin udah tertulis. Insyaallah. Nah, ini dia. Para sahabat memang zuhud terhadap kepemerintahan, kepemimpinan, dan kita tahu nih nanti akan datang masanya insyaallah. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Utsman ibn Affan terbunuh, ya tidak ada lagi, ya ahlu syura itu nggak ada lagi, kecuali tinggal Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lainnya. Nah, Sa'ad dia sudah ingin meninggalkan yang namanya kepemimpinan itu, walaupun ada kemungkinan, tapi dia ingin dikenal biasa saja. Nah, karena zuhudnya mereka dari kepemimpinan, lari dari kepemimpinan, sehingga Abu Bakar tidak menginginkan setelah dia meninggal dunia digantikan oleh orang-orang yang nggak berhak. Nah, ternyata ya ini sudah tertulis. Ya, ini sudah tertulis. Nah, kemudian ketika hari-hari sakitnya sama seperti Rasulullah SAW, sikap Abu Bakar ini sama seperti Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau memerintahkan Umar untuk menggantikan posisinya menjadi imam. Ya, sebagaimana Rasulullah minta digantikan kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar minta supaya Umar menggantikannya. Begitu juga hal yang sama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di tahun ke-9 Hijriyah, Nabi memerintahkan Abu Bakar menjadi Amir Safar dalam melaksanakan ibadah haji. Nabi nggak berangkat. Ya, Nabi tidak berangkat. Nah, kali ini juga Abu Bakar memerintahkan Umar untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, sementara Abu Bakar tidak. Nah, ini yang dilakukan. Jadi mirip perbuatan Rasulullah itu sama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti itu dia. Jadi disuruh jadi imam, ya Abu Bakar juga menerapkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sampai pada akhirnya ketika mereka sudah berkumpul, ya bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq? Ya, sikapnya begitu menawan. Dia mengatakan kepada keluarganya, di antaranya Aisyah, sejak aku menjadi khalifah, berapa harta tambahan yang aku dapatkan? Berapa harta tambahan yang aku dapatkan? Disebutkanlah bahwasanya dia memiliki budak dari Sudan beserta dengan anak-anaknya dan kebun. Berikan itu semuanya kepada khalifah setelahku. Jadi dia tidak ingin harta yang tinggal itu
yang didapatkan setelah dia menjadi khalifah itu menjadikan harta warisan. Jadi diberikan harta yang didapatkan ketika beliau menjadi khalifah itu diberikan kepada khalifah selanjutnya. Maka tatkala sampai harta-harta itu kepada Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Sungguh ya khalifah sebelum ini telah melelahkan khalifah setelahnya. Ya, karena apa? Datang harta. Datang harta itu melelahkan. Ya, bukan malah bangga. Ya, mereka tidak ingin mencampurkan harta mereka, seperti itu dia. Nah, begitulah kondisinya. Sampai pada akhirnya suatu sikap zuhud Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada keluarganya, di antaranya Aisyah, dengan apa kalian mengkafani Rasulullah SAW? Maka Aisyah mengatakan dengan kain kafan yang berasal dari Yaman, suhuliyah, yang punya garis-garisnya. Maka Abu Bakar mengatakan, ya coba periksa pakaianku. Di sana ada pakaian yang bercampur dengan za'faron yang dicelupkan. Ya, ada wewangian, bersihkan itu. Kemudian tambah dengan 2 helai lagi. Apa kata Aisyah? Ya, wahai ayahanda, ini sudah usang. Ya, ini sudah usang. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sungguh pakaian yang baru itu hanya layak digunakan bagi orang yang masih hidup. Hanya layak digunakan bagi orang yang masih hidup. Ini hanya sebatas membungkus jasad saja. Nah, sampai demikian. Ya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia, dengan kita membaca yang menyampaikan kisah-kisah para sahabat ini, ya bagaimana semangat berislam kita, semangat mengamalkan sunnah kita, ya untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu semakin kuat. Mengingat orang-orang yang didekat dengan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang istiqomah, dan kita berharap ya motivasi kita, iman kita naik ketika kita menyampaikan kisah-kisah para sahabat Nabi SAW. Nah, Abu Bakar meninggal dunia di hari Senin, dan dia bertanya, hari apa ini? Ini hari Senin. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak sampai esok hari. Dan sekiranya aku meninggal segera, sekiranya aku meninggal, kalian segerakanlah penyelenggaraannya, karena aku berharap hariku sama dengan hari Rasulullah SAW. Dan beliau minta di wasiatnya agar apa? Agar dikuburkan di samping kuburan Rasulullah SAW. Nah, semuanya terjadi sampai pada akhirnya beliau meninggal di hari Senin, dan di hari itu pula lah beliau dimakamkan oleh para sahabat. Yang turun ke lahatnya adalah diantaranya Umar, kemudian Utsman, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, kemudian anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar yang turun masuk ke dalam liang lahat, dan wafatlah sahabat Nabi yang mulia dan menjadi teman Nabi SAW, bergandengan dengan Nabi SAW di dunia, kemudian di kuburnya, dan sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka di dalam surganya. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. 2 tahun yang mengubah peradaban ya Ustaz. Nah, Masya Allah. Ustaz, tentang wasiat Ustaz, sebelum kita buka ke pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji, tentang wasiat ini, apakah ini hukumnya ini wajib, sunnah, atau seperti apa Ustaz di dalam Islam ketika memang kita mungkin menjelang hari tua atau hari mau wafat lah, kita bilang mungkin udah tahu itu dibutuhkan, ini hukumnya seperti apa Ustaz dalam Islam? Nah, bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, tidaklah seseorang itu yang menginap berlalu dalam satu malam kecuali sudah tertulis wasiat untuknya. Artinya dalam kondisi dia sakit, ya dalam kondisi dia sakit, maka hendaknya jangan sampai berlalu satu malam pun kecuali wasiat itu sudah tertulis. Karena wasiat ini umum. Contohnya seperti ini. Terkadang kita berpikir wasiat ini kaitannya dengan harta saja, padahal tidak. Kita punya harta yang banyak. Ya, bolehlah wasiat, isi dari wasiat itu adalah berkaitan dengan harta kita. Ya, misalnya apa? 1/3 dari harta kita infakkan untuk pembangunan masjid, kan seperti itu dia. Nah, atau untuk yang lainnya, tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, hanya saja ada wasiat-wasiat yang lain yang hendaknya kita tuliskan. Contohnya seperti ini. Kita mungkin menghadapi keluarga kita yang semuanya belum paham tentang sunnah, yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat umumnya, dan kita tidak ingin penyelenggaraan jenazah itu dilakukan secara yang demikian. Maka boleh kita buat wasiat. Siapa yang
memandikan kita, siapa yang mensolatkan kita, apa yang harus dilakukan dengan jenazah kita yang masuk ke dalam liang lahat siapa, apa yang dilakukan setelah kita dikuburkan, ya, perkara-perkara yang harus ditinggalkan setelah kita meninggal dunia. Nah, itu dibuat semua. Dan orang yang melihat dan mendengar wasiat itu, membacanya nggak boleh dirubah. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang menukar-nukar mengganti wasiat setelah dia mendengarnya, ya setelah dia mendengar wasiat itu, maka dosanya bagi orang yang menukarnya. Jadi wajib seseorang itu menjalankan wasiat. Nah, seperti itu. Dan Nabi mengingatkan kepada kita, kalau kita dalam kondisi sakit misalnya, yang dikhawatirkan akan terjadi kematian, maka tulislah wasiat. Dan wasiat itu yang sifatnya ya menyampaikan kepada keluarga kita, ya apa yang harus dilakukan oleh mereka. Ada juga yang berkaitan dengan harta, ada juga yang berkaitan tentang prosesi pemakaman kita. Silahkan, sifatnya umum. Dan itu mengandung kemaslahatan. Kalaulah memang dengan cara itu bisa dilakukan, gak ada dengan cara yang lain, kalau kita meninggal nanti bakal bermasalah nih. Ya bakal bermasalah di masyarakat misalnya. Dengan wasiat itu sebagai penguat, dan orang yang mendengarnya nggak boleh merubahnya. Nah, seperti itu dia. Allah alam. Baik, masya Allah. Dan tadi wasiat ini ditulis nggak perlu saksi gitu maksudnya, Ustaz. Nah, berarti berdua aja sama yang menuliskan itu udah dibolehkan. Bisa saja, ya bisa saja. Dan memang sebagai penguat itu, kalau dia bentuknya tulisan, ini kan lebih kuat. Lebih kuat, kemudian tanda tangan dan seterusnya. Ya supaya lebih kuat. Ya kalau hanya sebatas terkadang omongan. Nah, yang mendengar itu anak yang senantiasa menjaga, yang isi wasiatnya, bapak wasiatkan kalau seandainya dia meninggal dunia, nanti tempat ini jadi milikku, kan seperti itu dia. Yang mana buktinya? Ya butuh pembuktian. Buktinya apa? Tulis. Ya kalau hanya sebatas ngomong-ngomong, yang mendengar cuma satu, hanya dia saja yang mengurusnya, khawatir jadi fitnah nanti. Makanya butuh tulisan tanda tangan. Nah, sebelum dia meninggal dunia, yang menulis tulisan ini, menulis wasiat ini, ya dihadirkan orang-orang. Ya dihadirkan orang-orang, kemudian dibacakan. Nah, demikian. Baik. Dan terkait ini mungkin ke fikih ya, Ustaz. Yang bisa turun ke lahat itu nggak semua orang, Ustaz. Ada orang-orang yang tertentu dilarang bahkan untuk turun ke lahat. Nah, ketika istri Utsman bin Affan, ya Ummu Kulthum, ya ketika Ummu Kulthum meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Utsman nggak turun. Siapa di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan, artinya tidak melakukan hubungan badan tadi malam, maka turun beberapa orang. Nah, ini menunjukkan berarti kalau dia berhubungan badan dengan istrinya di malam hari, dia nggak boleh turun. Tentunya ada hikmahnya di sana. Ya, tentunya ada hikmahnya di sana. Jadi tidak sembarangan yang turun, apalagi kalau ternyata jenazah itu adalah wanita misalnya. Ya, tentunya yang turun siapa? Yang turun mahramnya. Ya, jangan katakan kan nggak menimbulkan fitnah. Siapa bilang tidak menimbulkan fitnah? Maka yang berhak turun itu siapa? Yang berhak itu turun adalah kerabat-kerabatnya. Nabi SAW turun ketika Khadijah meninggal dunia. Ya, ketika istrinya Abu Thalib meninggal dunia, Fatimah binti Asad, yang memang merawat Nabi sedari kecil, beliau juga turun. Ya, beliau juga turun. Jadi orang-orang yang dekat dan memang mahram lah, yang paling penting adalah mahram. Supaya apa? Tidak terjadi fitnah. Nah, di antara mahram itu, kalau ternyata dia telah melakukan hubungan badan di malam hari, jangan turun. Ini larangan dari Nabi SAW. Ya, tahu atau tidak tahu kita hikmahnya, tapi itu larangan dari Nabi SAW. Nah, demikian. Jadi bukan sembarangan. Tidak mesti yang turun itu harus yang menggali kuburnya. Ya, terkadang kan yang menggali kubur ini kan kurang memahami masalah sunnahnya, dari mana jenazah itu dimasukkan, kemudian apa yang harus dilakukan. Khawatirnya yang turun dia tambah-tambah yang memang tidak ada syariatnya dari Nabi kita SAW. Jadi bukan hanya sebatas turun-turun mampu merangkul, tidak. Ya, tentunya ada ketentuan. Nah, demikian. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji,
mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Tapi mungkin sedikit Ustaz sebagai penutup aja Ustaz di segmen akhir atau episode terakhir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, mungkin ada kesimpulan Ustaz dari 7 bagian yang telah kita lalui bersama pembahasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Ustaz, untuk motivasi buat kita juga, untuk para pemirsa juga pendengar di Stream Medan Mengaji. Silakan Ustaz. Nah, di antara penutup untuk pembahasan pada podcast khusus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sahabat yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kita dari apa yang sudah kita sampaikan bahwasanya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di sana ada Anas bin Malik. Dia pun mengatakan, ya, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi SAW tidak mengatakan terjadi tahun sekian, hari ini dan seterusnya. Tapi Nabi mengatakan, ma dasta'datta biha, apa yang telah engkau siapkan dengan datangnya hari kiamat? Lalu dia mengatakan, yang telah aku siapkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Anta ala man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Mendengar hadis ini, Anas bin Malik merasa senang. Ya, merasa senang ketika Nabi SAW mengatakan demikian. Karena apa? Para sahabat itu yakin bahwasanya levelnya nggak akan sama dengan Nabi SAW. Ternyata dengan mencintai Nabi SAW dan para sahabat-sahabat yang mulia ini, ternyata bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, kata Anas bin Malik, aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, agar aku dikumpulkan bersama dengan mereka. Kita baca sirah Abu Bakar As-Siddiq agar muncul kecintaan kita kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang bersama dengan Nabi SAW di gua, orang yang menyertai Nabi SAW pada saat hijrahnya, orang yang memberikan hartanya untuk Rasulullah SAW di dalam dakwahnya, orang yang pertama kali masuk Islam, dan orang yang dijamin masuk surga. Maka layak bagi kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Dan janganlah kita seperti orang-orang Syiah yang membenci Abu Bakar As-Siddiq, mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela anaknya, padahal anaknya adalah istri Rasulullah SAW, dan padahal Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah SAW. Tunjukkan perlawanan kita kepada orang-orang yang membenci Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan mencintainya, kemudian mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga Allah satukan kita, kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan teruntuk kita kaula muda, pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio Stream Medan Mengaji, jangan lagi menjadi kaula muda yang bingung seperti nggak punya sosok yang harus diidolakan ya Ustaz. Kita sudah banyak mendengarkan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sampai 7 bagian. Nanti kalau memang mau diulang-ulang bisa dilihat dari YouTube-nya Medan Mengaji atau Rosyad TV, atau sahabat-sahabat yang lain yang juga udah pernah kita bahas. Ustaz, udah banyak kita bahas. Alhamdulillah, itu bisa disimak di podcastnya spesial Kaula Muda, ada di YouTube-nya atau di Spotify Medan Mengaji juga Rosyad TV. Baik, itu saja. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.